mudah-mudahan dengan baca Al-Quran kita ini, acara Al-Quran ini, mudah-mudahan kita ketika diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tambah semangat ibu-ibu ya, colek sahabat-sahabatnya, colek teman-temannya yang belum gabung, karena kita ngajak kebaikan itu nanti insya Allah kita bakal kebahagiaan pahalanya ya Bu. Kemudian ibu jangan kalah sama bisnis MLM, multi level marketing. Kalau bisnis MLM kita bawa satu anggota, satu orang bawa 5 anggota, atau bawa 10 anggota, dapat apa Bu? Dapat bonus, dapat hadiah dari perusahaan tersebut. Kita mah dapat hadiahnya dari mana Bu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngajak teman, ngajak sahabat, ayo yang belum gabung di khatmil Quran kita baca, ya kita ajak, kita colek ya. Nah itu pahalanya, atau nanti dari pahala atau kalau bahasa kasarnya apa Bu? Upahnya ya. Pahalanya insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang Maha Kaya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan luar biasa acara pada pagi hari ini. Tadi sudah banyak rangkaian acaranya padat ya Bu ya. Ada santunan anak yatim, kemudian ada penampilan ibu-ibu tim posidanya yang luar biasa dipimpin oleh Ustazah Eka, dan juga penampilan-penampilan yang lainnya luar biasa. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki yang sudah ibu keluarkan untuk acara ini ya Bu ya, baik berupa tenaga, berupa uang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja sekedar bukan tausiah ya. Tausiahnya nanti Ustazah Mia. Masih saudara juga ya Bu ya. Masih satu Bondoroyok. Nah itu terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sekalian Masri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi pengetahuan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba, termasuk umat yang dari hari ke hari bisa memperbaiki diri sebagai bekal kita kehidupan kelak nanti yang jauh. Amin amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu acara kita pada siang hari ini, yaitu tausiah yang alhamdulillah Ibu Ustazah Mia Qurratu A'yun sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita buka hati kita, kita buka pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu Ustazah Mia Qurratu A'yun. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Ibu, ini diri apa duduk ya? Soalnya saya ini imut ya. Nah, baru kelihatan. Tadi soalnya kecil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Pasir Raya beserta para pengurus yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim, yang khusus kesepuhan itu Ibu Durani yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati guru kita itu Ibu Ustazah Nurhana yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati dari aparatur pemerintahan yaitu Ibu Kepala Desa yang alhamdulillah hadir juga yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati alhamdulillah tim Hadron, tim kemana nih? Kita pimpinan Ibu Koyat apa? Oh, Ibu saja? Mereka Ibu saja juga. Jadi teh manis gitu. Ibu Ustazah mereka alhamdulillah, juga ibu-ibu jamaah sekalian yang hadir di sini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Juga mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, saya begitu pertama datang ya Allah seger-segeran kuning-kuning. Iya, kuning-kuning, mana wajahnya cantik-cantik, masyaallah. Alhamdulillah, ini berkahnya bacaan Al-Quran. Yang ibu alhamdulillah ini katanya milad yang kedua, masya Allah, milad yang kedua. Alhamdulillah adanya gerakan bacaan Al-Quran berjamaah. Alhamdulillah, yang biasanya ibu di rumah baca Quran males-malesan, sekarang alhamdulillah jadi punya target ya Bu ya. Bener nggak? Kata tadi Uwan katanya ini baru seminggu 1 juz ya. Tuh kudunya 1 hari 1 juz tadi kata Ustazah. One day one juz. Kira-kira tahun depan bisa nggak Bu? Insya Allah, katanya pesertanya juga nambah ya. Masya Allah. Buat saya boleh ikutan nggak Bu? Boleh banget gitu ibu-ibu, alhamdulillah. Di wajahnya sebagian nggak asing nih saya kenal ibu-ibu jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar kita semangat gimana kita baca sholawat dulu mau? Apalagi nih ada tim berbana, gak apa-apa tadi katanya udah baca sholawat, mau sholawatan lagi? Mau sholawatan lagi bareng-bareng? Yuk kita sholawatan dulu bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, mudah-mudahan dengan kita baca sholawat syafaat hanya nanti di hari kiamat, tapi mudah-mudahan syafaat ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu pegel enggak? Capek enggak? Ngantuk enggak? Lapar enggak? Nafas enggak? Sekali agak. Ini juga biasanya apa Bu ketika kita ngaji godaannya banyak? Betul. Bu, enggak hanya duduk kesemutan ya Bu ya. Ya Allah, mata dibikin ngantuk, belum lagi lapang teman udah colek-colek baik. Tiap ada yang datang temennya udah colek, belum yakin. Kenapa emang? Beda dia mah kudunya. Ya Allah. Perkara kerudung doang jadi gibah. Bu, siapa yang suka begitu? Saya. Bu, sampai duduk aja udah apa bolak-balik. Ya Bu ya, ini Ibu udah berapa kali balik nih duduknya? Iya. Alasannya kenapa bolak-balik duduknya Bu? Pegel, selain pegel kenapa? Kesemutan kakinya besok-besok kalau pengajian bawa kapur ajaib. Biar semutnya pergi. Bawa kapur ajaib buat apa? Biar kagak kesemutan kalau pengajian nih. Bu, kalau kita ibadah itu memang banyak godaannya. Termasuk tadi baca Quran banyak godaannya. Makanya Ibu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Nashihul Ibad karangan Imam Nawawi dikatakan biar kita dilindungi sama Allah, biar kita dijauhkan dari godaan setan. Hadisnya mana? Al-hasan lil mu'minina minasyaitani salasun. Benteng pertahanan perlindungan umat Islam, orang-orang yang beriman daripada godaan setan, yaitu ada 3. Ada berapa Bu? 3. Mana yang 3? Yang pertama al-masjidu hisnun. Yang pertama yaitu masjid. Bu, kita sekarang lagi ada di mana? Di masjid ini salah satunya tempat berlindung dari godaan setan. Makanya Ibu kita perlu rajin-rajin pengajian di masjid. Nih kadang-kadang sekarang Ibu bikin pengajian beda-beda. Masjidnya kosong. Benar kagak? Ya Allah, sayang ini masjid sudah dibangun buat apa? Buat kepentingan kita ibadah. Nah sekarang pada kosong. Bu, yang banyak apa? Tiang doang. Tuh yang berjamaah salat 5 waktu, bapak-bapak ya Allah. Zuhur 3 ekor doang. Bu, asar nambah dah 2 jadi 5 itu juga DKI sama pengurus doang. Maghrib alhamdulillah banyak. Maghrib mah Isya banyak. Subuh Ibu tinggal laki-laki doang. Ya Allah ya Rabbana. Bu, makanya ayo jadilah orang yang memakmurkan masjid. Ibu bilang sama suami, ya jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid, ya tadi tuh dijauhkan dari godaan syaitan. Rajin ke masjid, makmurin masjid. Ibu-ibu juga sama, ada pengajian, ada kegiatan di masjid. Ayo didorong sama ibu-ibu makmurin di masjid. Jangan sampai apa? Jangan sampai kayak kambing Bu. Yang mohon maaf tuh kambing ketika hidup masuk masjid diusir kagak tuh? Diusir. Terus apa? Ayam ketika hidup masuk masjid diusir kagak? Diusir. Begitu mati
sampai kagak ada jamaahnya sayang. Apalagi ini namanya Masjid Jawi Pasir Raya. Meskipun memang sebagian dibangun masjid ya Bu ya. Bangun masjid-masjid. Ayo sebisa mungkin kita makmurkan masjid. Ibu-ibunya kalau setiap ada acara tadi bukan itu apa bawain makanannya, apalagi kalau masjid-masjid besar kan suka ada Jumat berkah. Bu suka bawain makanan nggak buat Jumat? Bahwa alhamdulillah di sini insya Allah dermawan semua ibunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh yang pertama tadi apa Bu? Al-Masjidul Hisnun, masjid benteng perlindungan orang-orang beriman dari godaan setan. Kenapa emang setan selalu menggoda? Bu, jangan salah di setan nih. Goda kita itu istiqomah. Mau itu lewat kanan, mau itu lewat samping kiri, mau itu lewat depan, mau itu lewat belakang. Kita dalam keadaan apapun tak luput dari godaan setan. Termasuk apa? Termasuk ngaji. Ada nggak setan yang ketika kita ngaji? Bu, ada nggak? Setan apa yang ketika kita kalau ngaji suka ikut nimbrung yang kadang-kadang ya Allah wujudnya iya emang teman ibu. Tapi ternyata di balik teman ibu itu namanya setan apa, Bu? Hah? Setan bepeng? Ada setan bepeng. Bu, Bu, setan ini kan punya anak cucu keturunan. Nah, anak cucu keturunan setan ini masing-masing ada nama-namanya. Nah, ketika ibu ngaji kayak gini, ada godaan-godaan nih, udah colek-colek. Ada juga yang mohon maaf, punya gelang baru, dia gak gerah juga kipas-kipas saja. Ada yang begitu Bu? Ibu apa ya Allah, gelangnya gede amat ya. Apaan suami saya beliin, saya belum. Pulang aja jadi ngedumel sama suaminya. No, liatin no. Siapa sih? Ini teman saya di pengajian pakai gelangnya gede. Kapan dong ayah beliin saya gelang? Sampai begitu Bu. Bu, makanya di pengajian tuh hati-hati, jangan dikira kagak ada setan. Ada. Namanya setan apa? Setan masuk. Siapa Bu? Hah? Siapa? Masuk. Masuk. Mim, sin, waw, tok. Masuk. Setan masuk. Makanya nih ibu-ibu kalau lagi ngaji kayak gini, ada temennya dan colek. Bu, ibu, diem masuk. Bu, nama saya bukan masuk. Kamu tahu nggak kemarin kajiannya apa? Yang suka godain kalau ngaji itu namanya masuk. Nah, pasti dia diem tuh Bu. Kagak berani colek lagi. Tuh, kalau kita ngaji namanya setan masuk. Bu, temen aman gitu ya Allah, mata berasa apa? Lembut banget ya Allah. Makanya kan ada pertanyaan dari malaikat. Ya Rob, siapa yang hebat makhluk di antara makhluk-makhlukmu? Kata Allah apa? Gunung-gunung itu hebat. Karena gunung itu pakunya dunia. Ketika gunung meletus sebagian, maka alam dunia ini sudah tua. Kata Allah. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rob, adakah yang lebih hebat dari gunung? Apa kata Allah? Ada. Apa tuh? Besi. Besi itu lebih hebat daripada gunung. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rob, ada nggak yang lebih hebat dari besi? Kata Allah, ada. Apa yang lebih hebat dari besi? Api. Kemarin di situ musibah ya ujian tuh apa? Kebakaran ya. Itu kan dilalui sama api. Tuh, api cepet banget. Bahkan apa? Yang bikin pisau, bikin golok, itu kan asalnya dari besi. Lalu ditimpa pakai api. Akhirnya jadilah pisau, golok. Makanya besi bisa dikalahkan oleh api. Lalu kata malaikat, ya Rob, adakah yang lebih hebat dari api? Apa jawaban Allah? Ada. Apa? Air. Karena api sehebat apapun, sebesar apapun, kalau sudah disiram pakai air, padam, mati. Tuh. Makanya ibu-ibu jamaah kalau lagi ngambek nih,
Iya. Kayak kucing lagi kawin ya mak. Iya. Ibu lagi marah-marah sama anak. Kamu tuh ya. Suaminya siap-siap buru-buru ambil ember. Langsung siram. Bu, kira-kira udah marahnya apa tambah marah? Yang bagus itu ketika ibu marah, ibu langsung wudhu. Insyaallah marahnya hilang, langsung wudhu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Karena apa bu tadi? Yang meredamkan amarah hanya wudhu, bukan berarti disiram. Kebetulan tetangga kagak akur. Nah, ibu siap-siap aja tuh ambil ember. Siram. Kayak kucing lagi. Lagi berantem. Tuh air. Kalau kata malaikat ada lagi nggak yang lebih hebat daripada air? Apa jawaban Allah? Ada. Apa tuh? Apa bu? Angin. Angin. Angin lebih hebat daripada air. Pertanyaannya, lebih bahaya mana? Angin gede, angin kenceng, apa angin kecil? Bu, kalau angin gede kan angin puting beliung gitu kan. Bahkan yang di laut-laut kalau udah ada angin, perahu aja yang tadinya mau ke utara bisa berbelok menjadi ke selatan kan, gara-gara angin. Nah pertanyaannya simpel bu, bahayaan mana? Angin kenceng apa angin kecil? Bu, ada satu monyet. Di monyet ketika ada angin kenceng banget. Di monyet apa? Pegangan ke satu pohon. Dia terbawa angin gede. Tapi yang anehnya begitu ada angin kecil, sepoi-sepoi, di monyet tiba-tiba jatuh bu. Nih ibu juga tadi, awas. Yang tadi saya bilang godaan dari setan, dibikinlah apa? Ngantuk, sepoi-sepoi. Padahal gerahnya segini gerahnya, tapi ibu berasa enak aja. Makanya ibu-ibu besok nih, kalau di rumah kesulitan tidur, gak usah minum obat tidur. Ngaji aja ngaji. Saya jamin di tempat ngaji bisa tidur. Apalagi ngajinya bawa kasur, bawa bantal. Emang boleh? Boleh. Tapi nggak tahu, malu. Boleh silakan. Tetap dapat pahala kagak? Bu, orang ngaji cuma numpang tidur doang, nggak dengerin yang ceramah, nggak dengerin nasihat-nasihat. Terus dia datang dari mulai pertama datang nyenderan di tiang sampai pulangnya tuh nyenderan di tiang. Coba udah nyenderan di tiang nggak usah geser. Udah kelihatan. Bu, dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Tuh hebatnya ahli-ahli tolak ilmu. Meskipun di pengajian cuma tidur sampai malaikat komplain sama Allah, ya Allah, ini kan si Pulana ini yang pertama ini dia ngaji bener nih, dengerin dari awal sampai akhir nih. Tapi si Pulana yang kedua nih kerjanya tidur dari awal sampai akhir. Gimana nih kasih pahalanya? Apa yang ini 100, apa yang ini 50 yang tidur? Kata Allah apa? Sama, kasih sama 100. Bu, alhamdulillah. Tapi bukan berarti nanti besok ibu praktek ya. Saya kaji kemarin katanya mau yang tidur mau kagak pahalanya sama. Udah ibu-ibu kita tidur berjamaah. Bukan bu, kagak ada hasil ilmunya nanti ya bu ya. Tuh, kayak kata saya tadi ibu-ibu ngaji ada godaannya dari mata, dari duduk. Siapa yang goda tadi bu? Setan masuk. Termasuk kita sholat bu, sholat. Ya Allah ya Rabbana. Di sini sholatnya pada khusyuk kagak? Bu, udah bisa sholat khusyuk kagak? Saya juga sama. Makanya saya malu kalau disebut saja. Kenapa? Sholat saya aja masih nggak khusyuk bu. Yang kadang-kadang apa? Ukur kata, ingat ini, ingat itu. Sebelum sholat, kagak ngantuk, kagak muat. Begitu takbir, Allahu Akbar, Allah. Udah berapa kali muat? Padahal sebelum sholat kagak ngantuk. Herannya ketika sholat tiba-tiba ngantuk. Aman, mata aman. Tapi apa bu? Tiba-tiba lupa ini iftitah apa pakai.
yang suka pesen paket tuh. Lagi sholat, ya Allah, iya COD, ini COD. Lupa ini Fatihah apa Iftitah. Coba begitu ya Bu ya, aneh ya. Yang kadang-kadang apa? Sebelum sholat kagak ingat apa-apa, begitu sholat. Bu, tiba-tiba ingat ya Allah, belum nyiapin kopi buat suami. Ya Allah, belum nyetrika kemeja suami mau kerja. Padahal sebelum sholat mainan HP. Bener gak? Bener ya Allah. Terus apa lagi? Tiba-tiba lupa rokaan. Di 3 apa 2? 3 jalan 3 aja biar cepet. Allah Akbar. Ini kita sholatnya nggak beda jauh kayaknya gitu. Ya Bu ya. Tuh, itu yang goda setan apa Bu ketika kita sholat? Masukin lagi tadi. Ini sampai kompak salah lagi. Nggak apa-apa ngaji namanya juga. Bu, ketika kita sholat namanya setan hanzab. Ini namanya piring-piring besok berubah ya? Tumpangan. Bu, yang namanya piring nama setan, besok ganti nama tumpangan. Undang saya. Enggak bercanda. Bu, setan hanzab. Hanzab. Tuh kerjaannya ngegoda ketika kita sholat. Ada lagi apa? Ibu kalau ke pasar. Di pasar banyak setan kagak? Banyak bener Bu. Nih ibu-ibu nih tujuan dari rumah mau beli ikan teri doang. Ngapa di pasar beda lagi? Alasannya apa? Mau lihat-lihat doang. Mau lihat-lihat doang. Dia pegang ada gamisnya, ada apa kagak ya? Ujung-ujungnya Bang, ini berapa Bang? Padahal kagak niat beli baju, tapi ngelihat baju yang disuka. Dia tanya sama abangnya, Bang, ini berapa Bang? Di situ setan beraksi Bu, bikinlah pedagang untuk apa? Dusta, bohong. Kata pedagangnya, ini harganya 500 Bu. Kata ibu mahal amat, 350 kali. Kata pedagangnya apa? Bu, modalnya aja kagak dapet. Padahal modalnya 300, ibu nawar 350. Dusta nggak tuh yang jual? Dusta nih, setan nih beraksi. Namanya setan apa? Zalnabul. Cakep ya namanya itu? Iya, setan Zalnabul. Oke lah, penjualnya kagak bohong, kagak dusta. Kadang-kadang pembelinya, Bang, mahal banget, saya beli di sono kagak segini Bang. Padahal dia belum ke sono. Nah, kerjaan ibu begitu tuh. Di sono saya beli murah Bang. Kata si abangnya, masa sih Bu? Si abangnya percaya sama ibu. Kata ibu, iya di sono masa harganya murah. Masa si abang mah dia jadi langganan dong Bang. Berakhir, emang dia belum ke sono. Bohong gak? Bohong. Ternyata apa Bu? Duitnya kagak cukup. Ibu bilang apa Bang? Kagak jadi, duitnya kagak cukup. Ibu pulang ke rumah, dibikinlah apa? Ingat terus sama baju itu. Bu, sore ingat lagi sholat, ya Allah cakep banget tadi gamis ya. Sayang duitnya kagak cukup. Tuh, Zalnabul yang bikin ingat-ingat ibu kayak seolah-olah tuh kebayang terus tuh baju yang di pasar udah sampai malam tidur sama suaminya, dia bilang sama suaminya, ya tahu Bang, tadi di pasar ada baju cakep banget. Terus kata suaminya, kenapa kagak beli? Kata istrinya, kagak cukup duitnya. Kata suaminya bilang apa? Mak, baju di luar juga banyak, ngapain beli dulu? Ini kan beda, ini model sekarang. Sampai mau tidur kepikiran baju. Bener gak? Tas, kerudung. Ini kerjaan ibu kan begitu ya? Apalagi paling motivasi kalau ada pengajian banyak. Oh, jadi kesempatan nih. Beli apa? Ganti-ganti kerudung. Bener gak Bun? Ganti-ganti kerudung. Oh, akhirnya ingat terus setan Zalnabul. Dibikinlah apa? Ingat-ingat sama perkara-perkara tadi di dunia. Ya tidak penting-penting banget gitu. Bu, setan itu namanya cakep-cakep bener Bu. Tadi yang ketika kita ngaji namanya setan musuh. Yang kedua tadi ketika kita sholat namanya setan hanzab. Yang ketiga ketika pasar
kedua, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Baca Al-Quran adalah perlindungan orang-orang beriman, benteng pertahanan perisai orang-orang beriman dari godaan setan. Makanya rajin baca Quran. Kan hadisnya udah jelas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bu, ngajar di sini nggak mesti kudu punya murid banyak, agak. Anak tuh yang paling wajib kita ajarin. Coba kalau ibu kagak ngaji kayak begini, ngajarin anak susah. Apa nggak bisa bedain mana ba mana ya? Cuman huruf hijaiyah doang padahal. Alif, ba, ta, sa. Saking ibu nggak tahu ilmunya, ini bilang, ini yang titik satu di bawah apa namanya ya? Bingung ibunya sendiri. Tapi kalau udah ada ilmu, gampang ngajarin anak. Bener nggak? Bu, bener nggak? Bahkan yang paling berjasa, guru itu yang paling berjasa, yang mulai dari nol. Kita nggak bisa pinter baca kitab kalau nggak diajarin dari alif-alifan. Bener nggak? Zaman dulu, bu, baca Quran itu dieja, butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, baca Fatihah doang 3 bulan. Sekarang alhamdulillah ada yang namanya modul Iqra, gampang. Cuman baru arti itu, bener gak? Dulu mah begini, mim patamata patata lando mando. Ibu udah ditambahin colok-colok aja. Baru dieja mana lu udah colok. Allahu Akbar. Dieja bu. Tuh kalimat yang di Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim kita butuh waktu 3 bulan. Yang paling cepat itu 1 bulan. Buat ngeja, belajar ngeja. Tuh dari Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin sukun asrom bis. Mim alif lam lam sidang asrom bil. Bismil. Itu bacanya. Bu, sama kagak? Sama enggak? Saya kalau ngaji di ngeja salah dikit, paha saya pada merah. Kenapa? Dicubit sama umi saya. Sing bener, apa yang pointing bu? Ujungnya apa? Baca Al-Quran, langsung berpatah sampai nangis. Bu, si ibu patah apa jabar? Jabar iya, beda tempat biasanya beda sebutan. Kalau di saya patah, asror, doma. Tapi nggak usah berantem juga ya. Kayak tajwid, ada mat tabi'i, ada mat asli. Ibu beda majelis taklim, itu masalah, itu mah sesat. Masa mat asli? Kata yang mat tabi'i, itu salah mat tabi'i kali. Padahal dua-duanya sama, dua-duanya benar. Tuh, karena tadi nggak tahu ilmunya saling menyalahkan. Makanya tuh baca Al-Quran yang rajin. Biar apa? Biar jadi syafaat juga. Insya Allah katanya ini tahun depan ini habis milad yang kedua nih ganti one day one juz. Meskipun ibu sibuk, insya Allah kalau udah punya target, insya Allah Allahumma paksain. Ibu ngikut takmil Quran dipaksa nggak sama uang? Dipaksa nggak? Diupahin nggak? Enggak. Terus kenapa ibu mau? Nah, Allahumma paksain apa sebabnya? Pengen punya amal. Karena nanti ketika kita di alam kubur, nggak ada teman, tuh bacaan Al-Quran yang bakal nemenin kita. Kata kuburan, ana baitul turab, aku adalah rumah yang
sendirian di dalam kubur, dihimpit sama kanan kiri, atas bawah tanah semua. Minta tolong sama siapa? Ibu bilang gelap, gelap. Di dunia kita masih lampu aja udah kerepotan. Bu, kita di dunia mati lampu udah kerepotan, udah jadi lilit kan? Apalagi di dalam kubur. Ibu kali wasiat sebelum meninggal bilang sama suami, ya, ntar kalau mama meninggal, ntar lagi kabelnya. Mau ngapain? Pasang lampu. Bisa kagak, Bu? Kagak bisa. Makanya ini alhamdulillah bacaan Al-Quran insya Allah jadi penolong kita, Bu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan baginda Rasulullah SAW, Bu, tidak luput dari godaan setan. Setan menggoda kepada baginda Rasul ketika baginda Rasul menunggu wahyu, menunggu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan setan? Wahai Muhammad, kenapa engkau nggak bikin aja wahyu-wahyu dari dirimu sendiri? Nggak usah nungguin wahyu dari Allah, nggak usah nungguin firman dari Allah. Engkau kan dikasih Allah, engkau bikin aja tuh, bikin ayat-ayatnya sendiri, kau kumpulkan lalu engkau sampaikan kepada umat-umatmu. Kata setan di surat Al-A'raf. Terus setan menggoda Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya wahyu hanyalah dari Allah. Firman datang dari Allah. Saya tugasnya hanya menyampaikan. Ya, setan ini pengen supaya Rasulullah berlaku sombong. Saya kan udah jadi kekasih Allah, gampang dong bikin wahyu kan gitu ya. Tapi alhamdulillah Rasul gak kegoda, Bu. Beda sama kita, Bu. Ya Allah, kita mah, Bu, padahal keseharian sering banget main HP. Begitu baca Quran di update status, alhamdulillah udah dapat 1 juz, masya Allah, tabarakallah. Padahal bacanya belum. Dibacanya belum. Kan kita mah lebih banyak main HP ketimbang baca Quran, lebih banyak baca status orang ketimbang baca. Bisa ketawa-ketawa, iya ya. Bu, makanya timbullah penyakit hati. Bener gak? Akibat kebanyakan baca status. Ini gak usah baca status orang. Kalau takut ada penyakit hati gak usah. Bu, melihat orang sok-sokan 1 juz, saya itu bisa 2 juz. Akhirnya apa? Sombong juga nih. Alhamdulillah 2 juz selesai 2 jam. Padahal belum dibaca juga. Iya, saling sombong kamu. Sombong ketemu sombong ya udah. Bu, yang kedua tadi apa, Bu? Benteng pertahanan umat Islam. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Sebab nanti kita juga meninggal bakal dibacain Al-Quran. Bukan dibacain status, bukan. Ini kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu sekarang ya Allah, tidak tua, tidak muda, Ibu. Lebih banyak apa? Wah, lihat TikTok. Lebih hafal TikTok ketimbang ayat-ayat Allah. Itu juz 30 kagak hafal-hafal, trikul dong yang dibaca. Mana trikul itu? Yang ayat surat 114, 113, 112. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu mulu langganan sampai malaikat aja bosan. Kata malaikat udah pasti nih sholat hidupnya juga sama. Asal titik kagak usah ditulis sama. Kagak usah dicatat, paling sama trikul. Tapi giliran TikTok, ya Allah ya Rabbana, itu TikTok langsung apa? Ibu-ibu TikTok kan pasang. Ayo, siapa yang suka begitu? Kakak aku di sini mah. Ya juga ya, buat di masjid di rumah. Ada yang begitu tuh ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbana, Bu, Ibu. Nggak pantas, Bu. Udah tua masih tiktokan. Waduh, apalagi yang sekarang bocah-bocah pada apal bener. Giliran ngaji susah, saya kewalahan ajarin anak-anak. Giliran nyanyian dia langsung hafal, Bu. Inku sadar begitu saya tanya, coba baca Al-Qur'an. Ayo halal terus, kagak kelar-kelar. Bu,
tahun kemarin di 1446 Hijriah. Yuk kita ubah ya kebiasaan kita jarang baca Quran. Mulai sekarang yuk kita niatkan, ya Allah kasih saya kekuatan, kasih saya kesabaran, saya pengen istiqomah buat tadarus tiap hari 1 juz. Insya Allah. Yang kedua, lanjut. Kemana? Bu, nomor ketiga. Apa yang ketiga kata baginda Rasul? Benteng pertahanan perisai orang-orang beriman supaya dijauhkan dari godaan setan, yaitu wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah. Bu, kita kalau lagi dapat lagi halangan gantinya zikir. Apa yang biasa ibu baca zikirnya? Yang paling komplit ya Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha Assalamualaikum ahlan diyar. Ibu masih makan. Bu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Habis ucapin salam, ibu zikir. Gimana zikirnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada tuh tiratibul haddad atau tiratibul atos. Tuh bisa dipakai untuk apa? Zikir pagi petang. Tuh Bu, dihindarkan dari setan gasir yang suka merusak rumah tangga, yang kadang-kadang pulang dari mana-mana suami tiba-tiba melihat bininya yang tadinya cakep tiba-tiba melihat bininya kayak genderuwo. Oh, yang tadinya banyak kelebihannya tiba-tiba banyak kekurangannya, akhirnya suami marah-marah. Oh, ada yang ikut ke dalam rumah, namanya setan gasir. Ada yang namanya dasir di sini. Desima. Besok ganti nama. Bilangin, mamamu mirip sama setan. Ganti, Mang Dasir. Ganti, ya Bu ya. Tuh Dasir itu setan. Namanya cakep ya Bu ya. Ya Allah. Tuh yang dari rumah tangga yang kadang-kadang mohon maaf, suaminya aman, bininya ganti. Begitu masuk rumah, ya Allah, bininya melihat suaminya, kok suami saya jelek ya, dari kenapa dia? Padahal apa, habis lihat di HP yang berantem, lihat suami tetangga, akhirnya ibu bilang, andai suami saya seperti suami tetangga. Ya dia berhayal, suami tetangga udah cakep, duitnya banyak, sayang sama istri, mau cepurin pakaian. Ayo, si banding-bandingin. Padahal ibu ada peribahasa mengatakan rumput tetangga. Ibu kagak tahu aja di sini banyak debatnya. Awas hati-hati. Bu, tadi ibu ucapin salam assalamualaikum, baik suaminya, baik istrinya, anak-anaknya. Yuk ajarin anak-anak kita. Nah, kamu pulang dari manapun, dari main, masuk rumah ucapin salam. Baca juga tadi zikirnya. A'udzu bikalimatillahi
bisa itu tak kasat mata, bisa itu makhluk halus kayak ibu. Ini makhluk halus, bukan makhluk kasar. Tuh, baca zikirnya. Hafal tuh hafal. Itu. Sorry, di belakang itu. Ada di Ratibul Haddad, Bu, sama Ratibul Atas. Yang kalimatnya disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Apabila kita sebut nama Allah maka tidak akan ada bahaya. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Biasanya kalau saya nego pergi malam-malam ngaji, nggak jauh bacanya dari itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Sampai kebun, sampai berkata jatuh. Pernah tuh, Mak? Pernah benar. Tempatnya tuh gelap, sepi. Kebetulan saya nggak diantar sama suami. Pulang jam 10 habis isi kajian. Bawa bingkisannya banyak di depan. Ada polisi tidur, agak kelihatan. Baca, demi kalimat itu. Allahu Akbar. Gelondong melon satu. Saya cariin lagi sampai Bismillahirrahmanirrahim. Saya melon. Ya Allah. Bu, yuk baca bareng dah. Biar ibu hafal, pulang ke rumah dapat ilmu. Ibu tahu nih jikiran ini nih. Nanti diamalin ya Bu ya. Insya. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba nenek hafal kadang. Sini. Ibu yang cantik ini. Oh, ini. Masya Allah. Sini dah malam sekalian berewek. Ayo berewek. Biar pada tahu nih. Ayo kita kasih hadiah sama Bu Eva ya. Nah, kenalin Bu Ibu, ini Bu RW. Apa singkatan RW? Ribut baik. Iya. RW, yuk kita baca bareng ya. Mana? Baca bareng ya. Ini tangan kandanya udah kayak. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Udah kalimatillahi amatil kalimah sunatu. Iya, nggak apa-apa. A'udzu dia ingatnya sama doa puluh. Ini itu jadi istighfar. Alhamdulillah Bu Ewe kayaknya sering kalau saya istighfar. Orang ingatnya sonaku. Doa puluhnya Kak. Bilik mati Kak tuh. Masya Allah Bu Ewe ini musik berapa? 56. Masih kayak Sahrini ya. Iya, terima kasih Bu RW, ada sedikit. Bu RW biasanya kan ngurus warga agak kebagian, sampai breakfast aja disalahin Bu RW biasanya. Yang agak kebagian Bu RW agak salah selek sama saya gitu. Sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu RW. Dia sombong anaknya pamer sama temennya. Dikirain saya kalah Bu RW. Kita ketemu adanya. Masya Allah, doain Bu RW-nya dia selalu sehat dan jaga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tadi Bu yang ketiga zikir. Perbanyak di bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan ketika ibu mau tidur, sok silakan dawam. Mau tidur, ibu selain baca doa mau tidur, Bu kalau mau tidur baca doa apa megang HP? Siapa yang suka dikolongin sama HP? Bu, pantesan mimpi buruk mulu. Orang mainannya main HP. Kalau mau tidur itu baca doa tidur. Ibu apa doa tidur? Bu, doa tidur.
tidur itu Allahumma bismika amutu wa ahya. Bu, kata ibu, terus saya salah? Agak. Biasanya kita dari kecil diajarinnya bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Tapi lebih afdal diganti dengan Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi Allahnya duluan. Allahumma bismika, dengan nama Allah, amutu kami mati itu tadi tidur mati sebentar, amutu wa ahya, dan dihidupkan kembali dalam keadaan sehat. Bu, ntar ibu pulang dari sini mau tidur ingatnya Allahumma kata apa-apa ujung-ujungnya Allahumma barik lana. Kayak kemarin saya ngisi, kita ada pengantin baru, saya kasih doa mau bersegama, ya dawamin ini ya, kalau mau jadi pengantin baru biar keturunannya Allah kasih keturunan yang soleh-soleh, saya kasih Allahumma jadidna syaitan wa jadidna syaitan wa razaqtana. Dia berubah ujungnya, wakina aja balik gitu. Lah, emang suaminya makanan. Kata dia gimana susah, udah tulis daripada nanti salah doa. Emang gak apa-apa katanya kalau Allahumma barik lana, enggak boleh, itu doa makan kata saya. Doa bersama beda lagi. Ditulis sama dia. Kita yang ngapalin anaknya. Tadi apa? Kita baca Quran. Terus apa lagi? Zikir. Bahkan ibu mau tidur tadi baca doa. Doanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Terus apa lagi? Baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas. Khususnya Al-Falaq 3 kali sama An-Nas tuh nanti ditiupkan ke tangan. Kalau sudah selesai 3 kali ditiupkan ke tangan, diusapkan ke badan yang kejangkau. Yang nggak kejangkau nggak usah. Ibu mau tidur kok repot banget. Kalau berarti falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu tiup. Terus apa lagi? Ibu usapin. Yang nggak kejangkau ibu cariin. Bukan Bu, yang kejangkau aja. Tuh biar apa? Biar terhindar daripada orang yang ingin berbuat jahat. Kita meruqyahnya gampang Bu. Kalau udah males-malesan ibadah, udah itu baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditiupin ke tangan. Bacanya 3 kali, terus diusap ke badan. Insyaallah semangat lagi. Buat apa? Buat ibadah. Nah, ibu-ibu jamaah tak terasa jam 11:10 ya. Meskipun memang di jadwalnya sampai 11:30, tapi gak usah mepet-mepet sampai 11:30. Ibu-ibu mah ngaji lama sebentar juga. Kata ibu barbok katanya. Bu, ngaji lama sebentar juga biasanya nyampe rumah kadang-kadang apa? Bu, lupa, tapi insyaallah nanti sholat bakal ingat. Iya, kalau lagi sholat ingat. Ditanya sekarang nama temennya. Bu, tadi nama setan ada berapa? Saya lupa. Begitu sholat Allah, iya Allah, iya ada Zalmabur, ada Hansat. Bikin ingat kalau lagi sholat mah Bu, bener gak? Sampai omongan saya kalau lagi sholat inget kayaknya nih ibu-ibu nih. Tapi begitu bubar biasanya lupa. Ya amalin yang 3. Yang pertama makmurin Mas. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga perbanyak zikir. Kalau lagi dalam keadaan halangan mau tidur, baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Suka? Enggak. Dulu di pondok saya suka gitu Bu, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau pengen kita dibangunin malam jam 3, jam 2, kata Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Al-Maghfurlah, beliau itu bilang ditepok bantalnya. Kalau mau bangun jam 3, tepok 3 kali dibalikin. Asal jangan ada setengahnya aja, bingung. Setengah 4 tepoknya bagaimana? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang. Jadi enggak ada halangan buat ibu enggak cikir. Kalau cikir kan meskipun dalam keadaan haid boleh. Termasuk tadi aku kalimat bilang di kamar, itu dalam keadaan halangan boleh. Karena itu cikir. Silakan
silahkan didawamkan baik itu pagi atau sore. Nah, ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini mah kita mah saling sharing aja ya Bu ya. Saya juga bukan ustazah karena memang saya merasa kalau sholat saya juga masih banyak gak khusyuknya, masih ingat urusan-urusan dunia Bu, yang kadang-kadang ketemu di sini wajahnya enak, ingat-ingat sampai pulang nggak ingat-ingat namanya siapa begitu sholat. Ya Allah, iya yang itu teh ibunya namanya begitu. Ibu suka nggak sih begitu kayak saya Bu? Kalau ketemu di pengajian, kenal muka, nggak kenal, lupa nama. Begitu nyampe rumah, baru ingat dia namanya Ibu Anu. Ketika sholat, kebanyakan lagi sholat. Kalau ingat sesuatu, makanya ibu besok kalau dompet hilang, sholat aja sholat. Allah dompetnya ketemu lagi. Nah, ini jemaah. Ibu jamaah, kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan ini khatimul Quran bulan yang kedua. Mudah-mudahan ibu jamaah semuanya istiqomah dalam baca Al-Quran. Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Ya mudah-mudahan harapan kita kelak keturunan kita pun menyaksikan kita, bahkan mengikuti jejak ibu-ibu jamaah yang memang selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dijadikan golongan-golongan hamba yang sa'idun, bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, sehingga kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum doa kita istighfar bersama-sama, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita Allah ampuni, baik dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, baik dosa terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi, dosa kecil, dosa besar. Mudah-mudahan seluruhnya ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa lana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan rabbil alamin wa fasilah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma atina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghrina bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wa rafa 'ala hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana wahfadhum wa la tadurruhum wawfiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kekeliruan dari segi penyampaian ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dengan sofa wa tama qadar wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Ibu Ustazah dan Bapak Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan guru kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, saya ingatkan kembali kepada semua jemaah. Nanti sebelum pulang kita akan mengambil dokumentasi foto bersama. Jadi ada sebagian jemaah kita yang tidak bisa masuk ke masjid karena sedang halangan haid. Jadi kita akan fotonya 2 kali, sekali nanti di depan badan. Kemudian yang keduanya di luar nanti depan itu, biar jemaah kita yang sedang haid bisa ikut foto bersama semuanya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila dalam penyampaian dari awal acara sampai akhir acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati itu semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan milik saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, umur panjang, insya Allah di tahun depan. Insya Allah bilang yang ketiga, kita semuanya bisa hadir di tempat ini, bisa hadir di Masjid Jami Pasir Raya bersama-sama kita duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua di sini, hadirnya kita di sini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita semuanya di luar sana, buat keluarga kita untuk sama-sama mencintai Al-Quran, untuk sama-sama bisa belajar Al-Quran dimanapun tempat berada, terutama mari kita lihatkan tadarus kita di rumah masing-masing. Walaupun kita belum bisa 1 juz dalam 1 hari, tapi di sini kita belajar, membiasakan diri belajar istiqomah, 1 day, 1 week, 1 juz. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita semuanya istiqomah, dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.